Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dewi Yosina Batuael dari SMP BPK Penabur Bogor. Saya mewakili Kota Bogor sebagai guru berdedikatif di apresiasi GTK 2025. Selama 2 dekade menjadi seorang guru, banyak lika-liku yang harus saya hadapi. Namun, semua itu bisa saya hadapi segala macam rintangan dan saya tetap berdedikasi di dunia pendidikan. Situasi di SMP BPK Penabur Bogor, tempat saya mengajar bahasa Inggris sekaligus menjadi koordinator literasi, siswa-siswi hidup dalam lingkungan digital yang serba cepat dan instan. Banyak di antara mereka yang cenderung individualistis, malas belajar, enggan membaca, dan kurang mampu bekerja sama. Tantangan yang saya hadapi, rendahnya motivasi belajar, kurangnya kesadaran akan kearifan lokal, dan keterbatasan literasi dan numerasi, serta tantangan guru dalam mengadaptasi pembelajaran digital yang humanis, membuat saya mengambil langkah-langkah inovatif. Yang pertama dengan desain pembelajaran kolaboratif dan kontekstual, integrasi teknologi digital serta bermakna, menggunakan aplikasi Canva, Padlet, Flip, dan ChatGPT, serta pendekatan heart-to-heart dalam pembelajaran. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya memulai kelas dengan mindful moment. Okay, to start or to end our learning activities today, please do a very serious contemplation. Feel the blessing from God. Feel relaxed. You may sit properly or comfortably, and you may take a deep breath. Inhale, exhale. Close your eyes. Untuk menyadarkan tentang kearifan lokal, saya mendampingi siswa mengikuti kegiatan sekolah kerja nyata di sebuah desa budaya. Mereka belajar tari jaipongan, musik gamelan, dan juga kuliner tradisional. Untuk kegiatan literasi, Spenbo Literat, yang berarti SMP BPK Penabur Literasi dan Numerasi Hebat, saya menggerakkan siswa untuk membaca, menulis, dan berkarya. Setiap tahun mereka menghasilkan buku non-fiksi, Spotify, berbahasa Inggris, dan berbahasa Indonesia. Menyampaikan cerita yang saya buat, yaitu berjudul Janji yang Tidak Terputus. Kolaborasi guru dan komunitas pendidikan, baik tingkat kota maupun nasional, saya berbagi praktik baik dengan mereka. Sehingga saya bisa memperluas dampak pembelajaran mendalam dengan pendekatan from heart to heart. Penerapan metode deep learning from heart to heart menghasilkan perubahan positif pada siswa dan lingkungan belajar. Siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan percaya diri menggunakan bahasa Inggris. Kualitas tugas meningkat karena mereka belajar mengaitkan bahasa dengan konteks kehidupan nyata. Suasana kelas menjadi lebih hangat dan inklusif, penuh empati dan semangat kolaboratif. Hubungan antara guru dan siswa menjadi lebih dekat, saling menghargai dan saling menginspirasi. Okay everyone, to conclude our activities today, what can we learn from today's activities? Critical thinking. Okay, so you must think hard, yeah, to find the answer, the way out. You? Cooperation and teamwork. Well, okay, cooperation and teamwork. When did you do the teamwork or the cooperation? Kapan kamu melakukan itu? Tadi ya, ketika apa? Kerja kelompok mengerjakan tugasnya. Oke, yang sana. Apa yang kamu pelajari? Honest, jujur. Kenapa jujur? Honest is good. Okay, good. And do you need to be honest in your daily life? Yes, of course. You must be an honest person. And this what? This group? Collaboration. Maksudnya collaboration itu apa? Dalam kelompok ada yang beda-beda ya. Yang satu begini, yang satu begitu, yang satu ada yang malas, ada yang rajin. Kita harus kolaborasi. Oke, collaboration. Jadi apa saja tadi? Critical thinking, Cooperation and teamwork. teamwork.
honors. And then last one? Collaboration. Okay, give a applause. Yay! You happy? Thank you so much for today. Dalam hal prestasi, muncul generasi siswa berprestasi di bidang literasi. Juara 1 storytelling, juara 2 storytelling, juara spelling bee. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Jennifer Sharon dari kelas 8C. Dan namaku Salomo dari kelas 8C. Oke, jadi menurut kami Miss Dewi itu adalah pribadi yang berkarakternya sangat amat baik, terus juga pelajarannya seru banget. Miss Dewi juga disiplin banget. Contohnya tuh kalau misalnya kita telah masuk pelajarannya Miss, kita bakal disuruh hafalin 10 irregular verbs, terus nanti presentasikan di depan. Pokoknya kalau misalnya kita diajar sama Miss Dewi, kita juga jadi ikutan semangat karena Miss Dewinya itu pembawaannya udah semangat banget. Pokoknya seru deh. Dan secara pembelajaran, Miss Dewi Yosina sangat kreatif karena menyediakan latihan soal, materi yang sangat jelas, literasi untuk membaca buku, terus kerja kelompok dan membuat kesimpulan di akhir pembelajaran yang membuat siswa lebih baik untuk belajar bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya, sikap dan teknis pembelajaran Miss Dewi dapat ditiru dan dapat menjadi contoh untuk guru-guru yang lain. Ya. Betul sekali. Terima kasih. Saya Natasha Dwi Purnamasari. Saya sebagai rekan sejawat dari Ibu Dewi Yosina Batuael. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa opini saya mengenai Ibu Dewi. Ibu Dewi ini merupakan guru dari SMP BPK Penabur Bogor yang sudah berdedikasi lebih dari 20 tahun lebih. Beliau merupakan orang yang sangat supel, beliau merupakan orang yang sangat cerdas. Menurut saya, beliau juga sudah menerapkan berbagai macam seperti pembelajaran dan metode-metode yang sangat menginspiratif sekali, terutama dalam bidang literasi, karena beliau juga sudah menerapkan literasi digital di dalam pembelajarannya. Begitu pula sudah mengikuti berbagai macam lomba, baik Ibu Dewinya maupun anak-anaknya dalam lomba literasi, baik tingkat kecamatan maupun tingkat yang lebih tinggi yaitu tingkat nasional. Kemudian Ibu Dewi juga sudah menerapkan hati ke hati dengan peserta didiknya, terlihat dari beliau ketika mengajar, beliau ketika di luar jam pembelajaran dengan anak-anak juga sangat dekat sekali. Kemudian untuk sharing to knowledge juga Ibu Dewi sudah menerapkannya di dalam kegiatan kita sebagai Bapak Ibu guru ketika kita ada waktu bersama untuk membagikan hal-hal yang bersifat inovatif, bersifat inspiratif, dan kami pun jadi bisa tahu untuk pengetahuan-pengetahuan yang baru sehingga kami juga bisa menerapkannya ke dalam pembelajaran kami di kelas. Kemudian menurut saya Ibu Dewi juga sudah layak untuk menjadi guru yang berdedikatif tahun 2025. Melalui perjalanan panjang ini, saya belajar bahwa pembelajaran yang paling dalam bukan berasal dari teknologi, melainkan dari hati yang mau mendengar, memahami, dan memberi makna. Menjadi guru bukan hanya profesi, melainkan panggilan jiwa untuk menyalakan cahaya di hati setiap anak. Saya percaya ketika pembelajaran dilakukan dari hati ke hati, maka hasilnya tidak hanya mengubah pengetahuan siswa, tetapi juga mengubah kehidupan mereka. Deep learning heart to heart bukan sekedar metode, melainkan perjalanan spiritual seorang guru dalam menyalakan lentera kemanusiaan di ruang kelas digital. Saya Dewi Yosina Batuael, salam pendidikan Indonesia maju. 7A, what do you feel today?